Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kakak namanya adalah Atta Kurnia Esa Salsabila. Kakak bisa dipanggil Kak Atta ya. Di sini kalian kan sekarang masa pandemi nih ya. Nah, otomatis pembelajaran yang kita lakukan itu secara daring. Nah, meskipun secara daring, kita harus tetap bisa menjaga kesehatan, terutama sebelum kita melakukan kerja sekolah ataupun hal-hal yang lainnya. Kita harus apa? Ayo, kita harus mandi terlebih dahulu. Biar apa? Biar kita itu ketika mau melakukan pembelajaran, otak kita sudah bisa jernih berpikir karena kita sudah segar karena setelah mandi. Kalau kalian belum mandi, kalian pasti merasa capek, jenuh, dan juga bosan. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan beberapa tentang kesehatan yang harus kalian ketahui sebagai anak sekolah dasar. Gitu ya. Kakak mohon kalian semua menyimak ya, supaya kalian juga paham dan bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri meskipun di rumah saja ya. Nah, dalam menjaga kesehatan itu bukan hanya sekedar mandi 2 kali sehari, bukan hanya itu juga. Kesehatan itu tuh ada aspeknya, tuh ada banyak banget deh. Nah, karena anak-anak usia seperti kalian ini kenapa sih harus diajarkan untuk menjaga kesehatan? Kenapa? Ayo. Karena apa? Untuk membina supaya kalian ini memiliki sikap dan perilaku hidup bersih ya, biar sehat, bugar, dan juga bisa disiplin. Nah, kalau kalian dari kecil kalian masih malas-malesan nih, mau mandi males, mau cuci tangan males. Nah, nanti kalau kalian udah dewasa, masa iya kalian juga males? Kalian habis main bola nih sama teman, pulang dari main bola kalian mau makan, terus kalian malas cuci tangan. Kalian nganggapnya, alah aku kan cuman main bola aja, yang main bola kan kakinya, padahal nggak cuman itu aja. Nah, makanya itu kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini harus bisa kalian tunjukkan semenjak usia kecil ya. Jadi jangan sampai malas. Nah, apalagi kalau kalian udah dikasih tahu sama orang tua, kalian nggak boleh loh ngeyel. Banyakan anak sekarang itu banyak banget yang ngeyel, ya kan? Nah, kakak harap setelah kalian lihat video ini, jangan ada ya yang ngeyel kalau dikasih tahu sama orang tua. Oke? Nah, yang pertama ini kakak akan menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan diri sendiri ya. Untuk yang pertama, kalian itu harus bisa membersihkan kuku-kuku yang panjang dan juga yang hitam-hitam seperti itu. Jangan sampai itu kalian biarin, karena kuku yang panjang ini akan tersimpan kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalian yang terbiasa makan cuman pakai tangan aja, enggak memakai sendok. Nah, itu bahaya banget. Kalau sampai emang ini kuku kalian itu hitam-hitam dan kalian enggak cuci tangan dahulu, udah pasti kalian bisa sakit perut. Kalian enggak mau kan kalau sakit perut? Sakit perut itu aduh, rasanya pasti sakit banget, dan kalian malah enggak bisa main sama teman-teman yang lain. Kan rugi. Nah, maka dari itu, untuk sekarang kalian biasakan sebelum makan, sebelum minum, dan setelah beraktivitas kalian harus cuci tangan. Biar apa? Biar tubuh kita juga bisa menjadi sehat gitu ya. Untuk selanjutnya, kalian juga harus membersihkan kulit dengan cara apa? Dengan cara mandi. Mandi yang baik itu bukan hanya sekedar mandi pakai sabun udah, bukan cuman itu ya. Nah, mandi itu ketika kalian mandi, meskipun kalian pakai sabun yang paling mahal pun, kalau kalian tidak membersihkan badan dengan sungguh-sungguh, kalian juga tidak akan bisa bersih badannya. Jadi kalian hanya sekedar wangi karena sabun, tapi belum tentu bisa bersih gitu ya. Yang selanjutnya adalah membersihkan rambut. Dengan cara apa?
dipotong ketika sudah panjang, terutama anak cowok. Kalau anak cowok yang rambutnya panjang-panjang, kalau tidak sering dikeramasin, nah gimana jadinya? Pasti jadinya itu bau, terus setelah itu rambut terasa lepek dan lain-lainnya. Apalagi cewek yang berhijab seperti kakak, harus rutin banget keramas. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita memakai hijab seperti ini, rambut tidak terasa gatal dan terasa tetap segar. Yang selanjutnya adalah mata. Kenapa sih kak kok mata juga harus dijaga kesehatannya? Nah, ini banyak banget kesalahan untuk anak-anak usia SD. Karena sering kali kakak menemukan beberapa anak itu masih kecil-kecil, usia 8 tahun, 10 tahun sudah memakai kacamata yang tebal. Itu karena apa? Dia tidak menjaga kesehatan matanya. Nah, kenapa kok kesehatan matanya nggak bisa terjaga? Karena apa? Yang pertama, dia selalu main game. Nih, kalau main game itu selalu gini, udah kayak gini, terus lampunya itu dimatikan. Nah, setelah lampu dimatikan, ininya tuh terang banget ya, ininya terang banget, jadinya mata kan sakit karena di keadaan gelap, terus handphonenya terang sekali. Nah, yang kedua, dia main game dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Nah, itu juga salah. Main game boleh, tapi kalau bisa jangan sampai melebihi 1 jam atau 2 jam, itu nggak boleh. Karena apa? Mata kalian itu nggak akan bisa kuat menerima radiasi dari handphone ya. Jadi kalau bisa sekarang dikurangi untuk main handphone, main laptop. Kalau nonton televisi pun nggak boleh deket-deket sama televisi, jaraknya harus kurang lebih 30 cm. Kalian pasti udah diajarin kan sama guru-guru yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu yang sekarang harus dijaga benar-benar ya, supaya kalian matanya juga bisa sehat. Nah, ada saran juga dari kakak, kalau bisa makan sayur. Sayur apa sih yang mengandung vitamin A yang baik untuk mata? Ayo, makan sayur wortel ya, itu bagus banget untuk mata. Kalau nggak suka gimana kak? Dibuat jus, masih ada tuh wortel buah buat jus ya. Kalau bisa dijaga, jadi kita juga menghindari hal-hal yang udah kakak sebutkan tadi, dan kita imbangi dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A. Yang kedua adalah hidung dan juga telinga. Hidung rutin dibersihkan dan juga telinga harus rutin dibersihkan. Kalau kita tidak bisa membersihkan sendiri, kita bisa datang ke dokter spesialis telinga ya, kalau kita takut untuk membersihkan sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pakaian. Kenapa sih kak kok pakaian? Nah, pakaian kita kalau bisa sehari itu ya gantinya ya jangan cuma 1 kali, di pagi aja atau di sore aja ya. Apalagi kalau baju satu dipakai selama beberapa hari, itu jangan sampai. Karena ketika kita kita ganti pakaian di pagi hari, nah kita kan 1 hari itu kan beraktivitas bermacam-macam, yang main game, yang sekolah, yang apalah segala macam itu. Nah, kalau kita tidak ganti baju kita itu banyak banget bakteri yang menempel. Kalau terjadi seperti itu, kita tidak mau ganti baju, nah akan timbul yang namanya apa itu, yang namanya kadas, terus setelah itu panus segala macam kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus rutin ganti baju dan juga cepat dicuci bajunya. Nggak usah nungguin dicuci sama orang tua ya, apalagi kakak-kakak yang adik-adik yang udah besar-besar ya. Kalau bisa kita harus rutin mengganti baju dan juga mencuci baju, biar nggak ada yang terkena kuman-kuman yang seperti itu ya. Nah, bukan hanya badan aja ya yang harus dirawat, tapi lingkungan juga harus dijaga kebersihannya. Dengan cara apa? Dengan cara rutin menyapu, terus setelah itu dipel kalau untuk rumah,
terus kayak rumput-rumput yang ada di sekitar rumah itu ya kalau bisa dicabut. Supaya apa? Supaya lingkungan juga terjaga, supaya nggak ada nyamuk, nggak ada yang namanya tikus, dan juga nggak ada yang namanya ular. Kalau nggak ada hewan-hewan yang seperti itu, insya Allah kesehatan kita juga akan terjaga karena lingkungan sekitar kita juga bersih. Kalau di sekolah, apa yang harus kita bersihkan? Nah, kalau di sekolah ya menyapu lantai sekolah, kalau bisa dipel juga, terus setelah itu mengelap jendela, papan tulis juga dihapus kalau setelah guru selesai menerangkan seperti itu. Jadi kita harus semangat. Kebersihan itu bukan hanya dari badan kita aja. Jadi di lingkungan sekitar itu juga harus kita jaga kebersihannya. Ingat ya, an-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan ada yang malas ya. Kebersihan itu untuk kita sendiri kok, bukan untuk orang lain ya. Kalau kita bisa menjaga kesehatan lingkungan, kita juga bisa menjaga kesehatan badan kita, dan kita juga bisa sehat dan juga semangat terus untuk belajar. Oke? Nah, kakak tadi kan udah menjelaskan tentang menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya adalah makan makanan yang sehat. Apa sih kak makan makanan yang sehat itu? Nah, makan makanan yang sehat itu ada banyak, ada 4 sehat 5 sempurna. Apa aja? Nasi, sayur, lauk, terus apa lagi? Karbohidrat. Nah, tadi kakak sebutkan nasi, sayur, lauk, buah-buahan, dan juga yang terakhir susu. Nah, kalau kita tidak bisa memakannya dalam satu waktu, kita bikin aja. Jadi yang pertama kita makan nasi, sayur, sama lauk. Terus nanti kalau mungkin minumnya, kalau pagi bisa minum susu, kalau siang minum jus, kalau sore minumnya nanti es buah atau apa segala macam. Kita bisa lakukan itu supaya apa? Supaya tubuh kita juga menerima makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang dari luar terus, kayak junk food kayak gitu. Nggak boleh banyak-banyak, sekali 2 kali nggak masalah. Tapi kalau kalian terlalu banyak makan makanan seperti itu, karena makanan di luar sana banyak yang mengandung bahan-bahan yang seperti pengawet, terus setelah itu pewarna buatan kayak gitu. Kalau kalian terlalu banyak memakan makanan seperti itu, akan berimbas ke tubuh kalian. Bukan sekarang imbasnya, tapi nanti ketika kalian sudah dewasa ya. Kalau bisa makan makanan yang sehat dan juga menjaga kebersihan yang udah kakak sebutkan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.